Namaku Indra, seorang dokumentaris amatir yang sering memburu cerita-cerita misteri untuk konten YouTube. Dari kota ke kota, desa ke desa. Aku sudah pernah tidur di kuburan tua, masuk ke rumah bekas pembantaian, sampai menyusuri hutan larangan. Tapi tak ada yang seaneh, seangker, dan semustahil Kalimulyo. Desa yang konon tak tercatat di peta manapun. Cerita ini bermula dari email seorang pengikut channelku. Isinya hanya sebuah kalimat pendek. Kalau kamu berani, datanglah ke Kalimulyo, tapi jangan tinggal sampai senja. Di bawahnya terlampir satu gambar dari papan kayu tua di tengah hutan dengan tulisan samar. Selamat datang di Kalimulyo. Awalnya aku pikir ini cuma hoax. Tapi setelah ku cek koordinat yang dikirim, ada sebuah titik kecil di daerah pegunungan Jawa Tengah yang tidak dinamai di peta. Bersama dua temanku, Rian kameramenku, dan Dimas, sahabat masa kecil yang iseng ikut. Kami berangkat pagi-pagi, membawa peralatan lengkap, kamera, drone, dan perbekalan untuk 2 hari. Jalan menuju titik koordinat itu makin lama makin aneh. Lalu jadi tanah merah, lalu jadi setapak sempit yang dipenuhi pohon pinus tinggi menjulang. Anehnya sinyal kami mulai hilang, padahal kami belum terlalu jauh dari peradaban. Kompas kami berputar-putar. Tapi kami terus jalan, hingga akhirnya seolah muncul dari kabut. Kami melihat papan itu. Kayu lapuk dengan tulisan yang sama seperti di gambar. Selamat datang di Kalimulyo, jangan lewatkan senja. Rian mulai merekam. Kami tertawa, mengira ini hanya bagian dari lokasi wisata tua yang terbengkalai. Tapi begitu kami melangkah masuk ke desa, suasana langsung berubah. Sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada serangga, dan udara terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat memperhatikan dari balik pepohonan. Rumah-rumah tua berdiri berjajar. Arsitekturnya khas Jawa, tapi semuanya terlihat seolah-olah tidak pernah disentuh manusia selama puluhan tahun. Meskipun tidak hancur, seolah waktu berhenti di sini. Kami berjalan pelan, menyusuri jalan tanah yang lembab, mengambil gambar dan video. Tak ada satupun orang kami temui. Hingga akhirnya di ujung gang kecil kami melihat seorang nenek duduk di beranda. Ia mengenakan kebaya kelabu dan batik tua. Wajahnya penuh keriput, namun matanya kosong. Seperti tidak melihat kami sama sekali, walau kami berdiri tepat di depannya. "Permisi Bu, kami hanya lewat. Kami membuat video dokumenter," kataku. Nenek itu hanya menjawab dengan suara serak, "Pergilah sebelum senja, yang tinggal akan tinggal selamanya." Dimas pun hanya tertawa sembari berkata, Wah, pas banget buat konten horor banget, Nek. tapi nenek itu tidak tersenyum. Ia hanya menunduk dan masuk ke dalam rumah dan perlahan menutup pintu. Kami saling berpandangan. Aku mulai merasa tak enak. Tapi Rian bilang, Yuk, lanjut. Banyak support keren nih buat shoot. kami setuju untuk tidak berlama-lama.
Pukul 4 sore kami memutuskan untuk kembali. Tapi anehnya, jalan keluar yang tadi kami lewati tidak ada. Serius, jalan itu kini berubah jadi deretan pohon yang rapat, seolah tidak pernah ada jalur di sana. GPS kami kacau. Drone yang kami terbangkan hanya menunjukkan gambar kabut, meski cuaca terang. Saat itulah kami mulai panik. Lalu terdengar suara ting, 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 seperti suara gamelan, tapi pelan, jauh di kejauhan. Kami saling pandang. Itu dari mana? Besek Rian. Kami berjalan pelan menuju arah suara itu. Semakin dekat, semakin jelas, dan kami melihatnya. Di lapangan kecil di tengah desa, puluhan orang duduk bersila mengelilingi sesuatu. Mereka semua mengenakan pakaian putih dengan wajah yang tertunduk. Di tengah lingkaran itu ada sebuah patung dogd batu besar berbentuk anak kecil dengan tangan terentang. Matanya kosong menatap langit. Patung itu berdiri di atas sumur tua yang terbuka, hitam menganga. Tiba-tiba salah satu dari mereka menoleh. Wajahnya putih seperti kertas. Tak ada mata, hanya lubang hitam. Ia menunjuk ke arah kami. Mereka melihat kita, Kata Dimas mundur perlahan. Seketika, semua sosok itu berdiri. Mereka tidak berlari, tapi mereka melayang. Kami kabur, lari membabi buta ke rumah paling dekat. Terkunci, rumah berikutnya terbuka, kami masuk. Suara gamelan kini berubah jadi jeritan, tangisan anak kecil. Bunyi ketukan di dinding, semua datang bersamaan. Kami bersembunyi di dalam lemari. Aku bisa mendengar langkah kaki kecil masuk ke rumah. Suara napas pendek-pendek. Lalu suara itu berbisik tepat di telingaku, meski aku sendirian di lemari. Kamu dulu pernah ke sini, Indra. Waktunya pulang. Aku menahan napas. Dimas dan Rian di ruangan lain, aku tidak tahu nasib mereka. Waktu terasa diam, aku pingsan. Saat sadar, hari sudah terang. Rumah itu kosong, tidak ada suara, tidak ada Dimas, tidak ada Rian. Aku keluar, berlari ke lapangan. Kosong, tak ada siapa-siapa, tak ada patung, tak ada sumur, semua menghilang. Aku berjalan keluar desa, dan jalan itu muncul lagi, seolah tidak pernah hilang. Aku keluar sendirian. Di luar, ada petani tua yang sedang menimba air. Ia melihatku dengan tatapan kasihan. Kamu dari Kalimulyo. Tanyanya. Aku mengangguk. Ia menggeleng pelan. Desa itu sudah hilang sejak 40 tahun lalu, nak. Siapapun yang masuk, biasanya tak pernah keluar. Aku tidak percaya. Lalu aku kembali ke kota untuk melaporkan Dimas dan Rian sebagai korban hilang. Tetapi polisi tidak menemukan apapun. Kamera kami rusak, semua file video hilang, kecuali satu. Satu rekaman pendek. Rian sedang merekam dirinya sendiri. Gemetar. Di belakangnya, bayangan anak kecil dengan mata merah berdiri diam. kalau kalian nonton ini, jangan pernah cari Kalimulyo. Ucap suara yang keluar dari isi rekaman itu. Cerita ini belum berakhir, karena malam ini, di mimpiku, aku kembali ke sana.
Dan Dimas berdiri di tepi sumur, tersenyum padaku sambil berkata, Kami menunggumu, Indra. Kami belum selesai.